Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa dan teman-teman semuanya, jumpa lagi di channel Babe Abdul Hadi Show, di mana channel kita selalu membahas tentang pengobatan, kesehatan, dan supranatural. Pada kesempatan ini, harapan kita adalah semoga pemirsa dan teman-teman semuanya dalam keadaan sehat walafiat, tidak kurang apapun, dan selalu dilimpahkan rezeki yang banyak oleh Allah, serta mendapat perlindungan dari Allah setiap saat, setiap waktu, di mana saja berada. Amin. Pemirsa dan teman-teman semuanya, pada kesempatan ini kita akan membahas satu tema mungkin di luar daripada yang kita bahas, yaitu tentang khasiat daripada pohon yang langka. Dikatakan langka karena pohon tersebut jarang terdapat secara umum di berbagai daerah, namun hanya di daerah tertentu saja dan di tempat tertentu saja. Dan tentunya pohon tersebut ini mempunyai satu khasiat yang mungkin belum banyak diketahui oleh orang. Nah, pada kesempatan ini sekedar saya tunjukkan adalah seperti ini, pemirsa. Ini adalah kayu lotrok. Kayu lotrok ini biasanya di pegunungan-pegunungan. Di dalam hal ini adalah Gunung Mujur di daerah Jawa Timur. Ini agak banyak. Kalau di daerah seperti Jogja ini agak kurang. Dan kayu lotrok ini biasanya digunakan zaman dulu itu adalah orang-orang yang sulit melahirkan. Apabila sudah pecah satu, katakan buka satu, tapi belum mau melahirkan, biasanya dibantu dengan kayu lotrok. Itu zaman dulu ya. Dicelupkan ke air, dibacakan doa apa saja sesuai dengan keyakinan, kemudian diminumkan kepada yang bersangkutan. Biasanya itu kan lotrok, itu artinya cepat melahirkan tanpa ada kendala. Ini menurut kepercayaan nenek moyang kita dulu. Dan kemudian, nah pemirsa melihat ini adalah kayu nagasari. Kayu nagasari ini sudah dikenal sejak ratusan tahun yang lalu sebagai kayu yang bertuah, karena ini biasanya hidup hanya di daerah-daerah tertentu. Kalau di Pulau Jawa ini biasanya tempat-tempat yang entah itu petilasan atau makam raja, makam para wali, ataupun makam orang-orang sakti atau tokoh masyarakat zaman dulu. Dan tumbuhnya memang ini bisa berpuluh-puluh tahun baru mencapai tinggi sekitar 10 meter. Dan itu biasanya oleh masyarakat ini tidak berani menebangnya. Biasanya kalau ingin membutuhkan kayu tersebut ini menunggu patah baru diambil. Kalau masih utuh, jarang sekali masyarakat ini mengambilnya. Apalagi konon kabarnya kayu nogosari ini tercipta karena dulu ada naga yang menjelma jadi tongkat, kemudian ditancapkan dan tumbuh. Itu adalah mitos. Namun yang jelas pemirsa, saya akan mengajak untuk melihat seperti apa sih pohon nagasari ini. Biasanya kalau di Jogja itu di daerah Kota Gede, kemudian di Imogiri ini ada pohon tersebut. Cuma pemirsa kadang-kadang lihat dari jauh, dari ketinggian ini tidak tahu persis apa itu. Sebenarnya pohon nagasari ini mempunyai biji yang sangat berkhasiat untuk kesehatan. Pemirsa tentunya penasaran bukan? Mari kita bahas yang berikut ini tentang pohon nogosari atau nagasari, berikut buahnya dan khasiat daripada inilah pohon nagasari yang tumbuh di Pesarian Panembahan Senopati, Kota Gede, Yogyakarta, dan tingginya mencapai lebih dari 10 meter. Sepintas lalu kesan angker dan mistisnya terasa,
dan batang pohonnya kelihatannya kokoh dan kuat. Di samping batang atau kayunya digunakan sebagai aksesoris piranti supranatural, dibikin seperti tongkat, tasbih, gelang, gantungan kunci, dan sebagainya. Juga bijinya ini mengandung khasiat yang luar biasa untuk menyembuhkan berbagai macam penyakit yang akan kita bahas berikutnya. Nah, dengan demikian pemirsa bisa mengetahui bahwa inilah pohon nagasari, mistis dan mempunyai berbagai khasiat untuk kesehatan. Daun daripada pohon nagasari yang tingginya mencapai 10 meter. Daunnya kecil, halus, ya, seperti ini. Dan tumbuhnya memang lambat. Ini sudah 1 tahun ini baru segini, ya. Maka kalau sampai mencapai 10 meter tentunya memerlukan waktu berpuluh-puluh tahun. Maka dinamakan pohon yang sangat langka, dan ini juga jarang ditanam orang secara umum. Kebetulan saya mendapat bibit di pesantren Eyang Jayangrono, Ponorogo. Saya pindahkan ke sini. Ketika bibitnya ini sudah mencapai kira-kira 9 bulan. Ini sudah lebih 3 bulan saya tanam ke sini. Dan untuk khasiat bijinya akan kita bahas berikut ini. Pemirsa dan teman-teman semuanya, inilah buah dari pohon nagasari atau nogosari. Bentuknya seperti ini, dan ini apabila kita pecahkan maka akan seperti ini bentuknya. Nah, ini yang sudah dipecahkan. Di dalamnya itu ada biji, ya, biasanya 2 biji, ada yang tunggal juga. Dan ini cangkangnya seperti ini. Nah, ini sudah tidak berfungsi. Ketika kita sudah pecahkan, cangkangnya itu bisa dibuang. Yang kita ambil adalah bijinya seperti ini. Nah, biji pohon nagasari ini mempunyai manfaat atau kegunaan ini banyak sekali. Pertama adalah sebagai bibit dari pohon nagasari. Apabila kita tebarkan di tempat yang subur, maka dia akan tumbuh menjadi sebatang pohon nagasari. Yang kedua adalah ini sebagai obat luar untuk berbagai penyakit gatal-gatal seperti eksim, kurap, gadas, dan sebagainya. Caranya adalah kita ambil beberapa biji secukupnya, kemudian kita tumbuk menjadi halus, menjadi bubuk, dan kita kasih minyak makan. Setelah itu kita panaskan ini beberapa saat. Nah, setelah dipanaskan bercampur antara minyak dengan tepungnya, maka dioleskan pada eksim, kurap, dan sebagainya, dan gatalnya akan hilang dan akan mengering. Nah, kemudian kita teruskan sampai dia normal kembali. Ini adalah untuk obat luar apa saja, termasuk untuk luka-luka dari diabetes. Ini bisa pakai biji nogosari yang sudah dihaluskan menjadi tepung. Kemudian untuk obat dalam ini seperti ma yang sudah kronis ini, ataupun ada radang tenggorokan dan sebagainya, biji nagasari ini kita ambil beberapa biji, kemudian kita rebus sekira-kira 20 menit
dan airnya diminum. Ini bisa untuk mengatasi berbagai macam penyakit radang. Demikian, mudah-mudahan apa yang saya sampaikan bisa memberikan manfaat kepada teman-teman semuanya. Ternyata pohon nagasari bukan saja sebagai mitos, sebagai pohon yang angker, tapi juga mempunyai berbagai manfaat untuk kesehatan manusia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.